pura-pura jadi pengemis supaya nggak dikejar sama polisi. Terus sebenarnya di dalam jubahnya dia, duitnya dia tuh banyak banget. Jadi awalnya pasangan ini adalah perampok yang benar-benar jago banget. Dia itu lagi dikejar-kejar sama polisi. Tapi untuk menyembunyikan semua uangnya, dia itu pura-pura jadi pengemis. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang melihat duit pengemisnya itu benar-benar banyak banget. Akhirnya dia langsung laporin hal ini ke polisi sehingga mereka pun ketahuan kalau selama ini setiap dikejar polisi mereka akan pura-pura menjadi pengemis supaya nggak ketahuan sama sekali kalau mereka itu punya banyak duit. Polisi pun akhirnya berterima kasih sama tukang cepu ini. Cewek ini panik banget karena dia nggak pernah telat ke kantor sampai akhirnya dia make up sampai belepotan kayak gini. Jadi tiba-tiba cewek ini tuh tidur tapi kesiangan. Bangun-bangun tiba-tiba udah setengah jam lagi dia udah harus sampai kantor. Sampai akhirnya dia harus cepet-cepet karena menurut dia udah tinggal 1 menit lagi dia harus sampai kantor. Sampai tiba-tiba pas nyampe kantor dia bingung banget kenapa kantornya tuh sepi. Ternyata dia baru sadar saat lihat jam, harusnya ini jam dia bangun. Jadi di rumah itu jamnya kecepatan 1 jam yang membuat dia harus cepet-cepet kayak gini padahal belum telat. Kalau kalian pernah nggak ngerasain kayak gini? Komen ya. Seorang peternak ini bingung banget kenapa istrinya berubah menjadi balon dan melayang-layang di udara. Ternyata bukan cuma istrinya aja. Di sini semua hewan ternaknya juga berubah menjadi balon yang dia bingung banget apa yang terjadi sebenarnya. Tapi anehnya peternak ini terlalu santuy, dia tetap menjalankan semua kehidupan seperti normal aja. Bahkan walaupun istrinya udah tambah gede dia pun gak apa-apa. Sampai akhirnya saat istrinya udah gak muat lagi di rumah, si peternak masih santai-santai aja di dalam bangku ini. Sampai tiba-tiba si bangku malah berubah juga jadi balon, sehingga si peternak bisa terbang dan ngobrol lagi sama istrinya. Ternyata semua masalah kalau dihadapin dengan tenang itu bisa selesai ya. Seorang ibu selalu ngajarin anaknya untuk nyolong barang-barang milik orang kaya. Awalnya si bocil ini mikir kalau ini tuh gak boleh, tapi mamanya bilang kalau kamu nyolong kamu akan dapat hadiah yang banyak banget. Akhirnya bocil ini tuh bener-bener ikutin apapun yang ibunya mau dan dia gak sadar dia itu lagi dimanfaatin. Bahkan dia itu suruh nyolong nih orang yang bener-bener kaya banget, dompetnya diambil dan dimasukin ke tas bocil ini. Tapi tiba-tiba orang kaya ini sadar kalau bocil ini habis nyolong barang-barang dia. Si bocil pun langsung ditangkap polisi dan dicek tasnya isinya apa aja. Ternyata tasnya itu isinya banyak banget barang-barang colongan dia. Dan akhirnya si ibu bocil ini yang ditangkap karena udah ngajarin anaknya sembarangan seperti ini. Dari kecil semua orang ngatur strategi untuk ngalahin Messi karena dia terlalu jago main bolanya. Tapi apapun caranya Messi selalu menang. Tapi sayangnya pada usia 9 tahun Lionel Messi itu divonis sama dokter kalau dia itu tidak bisa bertumbuh. Saat Messi merasa dirinya udah gak bisa jadi pemain bola, dokter memberikan satu janji sama dia. Dokter bilang kamu akan lebih tinggi dari Maradona. Akhirnya Messi mencoba untuk semangat lagi menggapai cita-citanya. Bahkan ada satu klub bola yang mengambil resiko untuk membiayai biaya pengobatannya dia, yaitu klub Barcelona. Akhirnya Messi pun bisa bertumbuh dan menjadi pemain yang benar-benar jago banget. Bahkan akhirnya janji dokter itu benar-benar tergenapi. Tinggi Messi sekarang 1,7 meter, sementara Maradona 1,65 meter. Karena terlalu cantik, cewek ini tiba-tiba langsung ditangkap dan dimasukin ke dalam karung. Tiba-tiba bocil ini melihat adegan penculikan yang sangat menyeramkan ini. Akhirnya si bocil minta bantuan bapak-bapak yang gak dia kenal untuk membantu cewek tersebut. Untungnya di sini bapak-bapak ini baik banget dan langsung membantu cewek tersebut. Ternyata cewek cantik ini mau dijual karena terlalu cantik. Tapi untungnya bocil itu membuat cewek ini gak jadi dijual sama sekali. Dan setelah mengetahui semua itu, si cewek langsung berterima kasih sama bocil baik ini. Kalau kalian ngeliat adegan seperti itu, apa yang kalian lakuin? Komen ya. Setiap cewek ini cepetin lagu, dia juga bisa cepetin waktu jadi hamil nggak hamil, hamil nggak hamil. Tapi saat dia lagi mencoba untuk majuin dan mundurin lagunya, dia baru sadar kalau majuin dan mundurin lagu bisa untuk majuin dan mundurin waktunya dia juga. Bahkan tiba-tiba dia itu udah menikah dan udah hamil. Akhirnya dia iseng-iseng membuat dirinya hamil nggak hamil, hamil nggak hamil. Karena menurut dia menjelajah waktu tuh bener-bener seru banget. Akhirnya karena keasikan dia menjajah waktu dari dia bocil sampai dia tua. Tapi lama-kelamaan dia itu kesenggol dan akhirnya dia itu benar-benar tua banget. Bahkan dia udah berubah menjadi abu. Dan ketika dia udah berubah menjadi abu, dia udah gak bisa kembali lagi karena gak ada yang majuin mundurin musiknya lagi. Seorang nenek kaya ngumbar-ngumbar duitnya di tas kayak gini, akhirnya malah dicolong sama sepasang suami istri ini yang benar-benar serakah.
Bahkan cepet-cepet duitnya langsung dimasukin dompetnya. Di sini ada satu cowok yang melihat hal itu dan langsung kasih tahu kalau dia nggak boleh kayak gitu. Tapi tetap aja pencuri ini nggak peduli sama sekali. Dan ternyata mereka semua itu lagi mau melakukan wawancara kerja. Tiba-tiba pas mereka mau dipanggil sama bosnya itu adalah nenek yang dicuri uangnya segepok sama pasangan ini. Ternyata si nenek itu sengaja uangnya diumbar-umbar gitu untuk ngetes calon karyawannya itu akan jujur atau enggak. Dan akhirnya bosnya tahu semua kalau yang jujur itu cuman bapak-bapak ini doang. Pria ini dimusuhin sama semua orang cuman karena dia itu nggak makan sayur. Jadi awalnya dia lagi makan nih sama teman-teman kerjanya, tiba-tiba dia itu misah-misahin sayur dari makanannya yang membuat dia jadi dibully. Nah di restoran yang sama tiba-tiba orang tua yang melihat pemandangan tersebut jadi khawatir sama anaknya yang nggak mau makan sayur. Mereka takut banget anaknya nantinya tuh dibully. Tapi sayangnya semakin dipaksa anaknya semakin nggak mau makan sayur. Karena makin dipaksa sayur itu makin terasa tidak enak. Sampai akhirnya ayah dan ibunya karena udah terlalu panik mereka pergi ke dokter. Katanya dokter dia harus bisa makan atas kemauan dia sendiri. Karena kalau nantinya dia mau dia akan merasa enak daripada dipaksa. Kalau kalian tim makan sayur atau enggak nih komen ya. Cewek ini baru beli kucing tapi dia nggak sadar di dalam kucing itu ada manusia yang jahat banget yang sebenarnya tinggal di dalam situ. Bahkan manusianya itu mesum banget. Dia sengaja ngintipin dari kucing tersebut supaya bisa lihat majikannya yang seksi. Sampai tiba-tiba si kucing ngeliat satu sosok lagi manusia yang merupakan manusia yang ada di dalam tubuh tikus. Tapi si manusia ini benar-benar capek banget, nggak kayak manusia kucing yang hidupnya enak. Dia selalu digebukin karena dianggap tikus itu nggak pantas ada di rumah orang. Sampai akhirnya manusia jahat yang ada di dalam tubuh kucing itu mulai kasihan sama manusia yang ada di dalam tubuh tikus. Akhirnya mereka mencoba untuk bersama-sama masuk ke dalam tubuh si manusia majikannya. Karena kayaknya hidup manusia lebih enak. Setiap cewek ini cepetin lagu, dia juga bisa cepetin waktu jadi hamil nggak hamil, hamil nggak hamil. Tapi saat dia lagi mencoba untuk majuin dan mundurin lagunya, dia baru sadar kalau majuin dan mundurin lagu bisa untuk majuin dan mundurin waktunya dia juga. Akhirnya dia iseng-iseng membuat dirinya hamil nggak hamil, hamil nggak hamil. Karena menurut dia menjelajah waktu tuh benar-benar seru banget. Tapi lama-kelamaan dia itu kesenggol dan akhirnya dia itu benar-benar tua banget, bahkan dia udah berubah menjadi abu. Dan ketika dia udah berubah menjadi abu, dia udah nggak bisa kembali lagi karena nggak ada yang majuin mundurin musiknya lagi. Cewek ini curiga kalau pacarnya itu adalah pemakan manusia. Jadi awalnya dia itu pikir pacarnya baik banget sampai tiba-tiba dia menemukan pacarnya itu beli gergaji, terus beli penggiling makanan, bahkan pacarnya itu sering banget ada darah di dalam sepatunya. Sampai suatu hari dia diajak pacarnya untuk berwisata ke tengah hutan. Dia itu langsung telepon temennya suruh lapor polisi karena bentar lagi dia itu bisa dibunuh sama pacarnya sendiri. Tapi tiba-tiba si pacarnya malah melamar dia. Ternyata pacarnya itu beli gergaji untuk bikin kotak cincin untuk ceweknya sendiri. Dan darah yang ada di kaki cowoknya itu adalah darahnya sendiri karena terkena gergajinya saat bikin kotak cincin tersebut. Tapi ceweknya malu banget karena dia udah salah sangka dan udah telanjur untuk lapor polisi.